Oke, baik, selamat pagi. Nama saya Safriana Clarita Abesi. Nomor induk mahasiswanya 2022 11 0008. Oke, baik. Saya akan menjelaskan personal branding menurut saya. Oke, ini dia. Jadi masa perkuliahan adalah masa yang paling tepat untuk mulai membangun personal branding. Masa perkuliahan menjadi masa yang penting untuk dapat mengembangkan diri agar siap ketika memasuki dunia kerja. Saat kuliah, kita dituntut untuk tidak hanya mengembangkan hard skill yang kita miliki, tetapi juga soft skill yang kita miliki. Oke, untuk terus dikembangkan. Personal branding atau citra diri merupakan pandangan orang lain yang berhubungan dengan kemampuan, kepribadian, dan nilai-nilai positif yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Dan memiliki personal branding dapat menjadi aset penting untuk meraih kesuksesan. Saat seseorang memiliki personal branding yang kuat, maka akan memiliki persepsi atau penilaian positif di mata orang lain. Personal branding juga dapat membangun kepercayaan seseorang terhadap diri kita. Hal ini berkaitan erat dengan pelaksanaan dan kewajiban yang dilaksanakan. Personal branding yang kuat akan memberikan nilai yang membedakan antara kita dengan orang lain. Hal ini akan membuat kita lebih mudah diingat oleh orang lain. Hal ini sangatlah penting. Tidak perlu menceritakan diri sendiri dengan panjang lebar, tidak perlu bertemu dalam jumlah yang banyak. Lawan main kita mudah ingat dengan kita karena memiliki personal branding yang kuat tersebut. Dengan membangun personal branding, kita sama dengan belajar mencintai diri sendiri. Kita akan berusaha menggali dan mencari tahu tentang apa kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Personal branding juga menjadikan kita lebih dikenal orang lain dari segi kualitas yang tidak remeh. Sebab konsep dasar personal branding adalah bagaimana kemampuan kita untuk dengan sengaja menggunakan atribut yang menunjukkan kemampuan untuk mengelola ekspektasi yang akan diterima seseorang dari pertemuan dengan kita. Selain itu, ketika kita sudah membangun personal branding, kita akan mudah dalam mendapatkan kepercayaan dari orang lain, relasi yang luas, dan akan mempermudah jenjang karir kita ke depannya. Hal itulah yang dicari saat memasuki dunia kerja. Aspek apa saja yang meliputi personal branding bagi mahasiswa setia Yapan? Oke, dalam membangun personal branding ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan karena akan sangat berpengaruh nantinya terhadap citra diri yang akan dibangun oleh para mahasiswa. Berikut adalah pembahasannya. Jadi yang pertama yaitu keaktifan dalam membangun personal branding bagi mahasiswa. Keaktifan merupakan hal penting karena apabila mahasiswa semakin aktif, maka akan semakin dikenal pula mahasiswa tersebut. Keaktifan memiliki beberapa makna. Di antaranya bertanya. Bertanya sebenarnya merupakan hal yang mendasar, namun tak semua orang bisa bertanya. Karena sewaktu bertanya, kita memerlukan pikiran yang kritis untuk bisa memunculkan suatu pertanyaan tersebut. Untuk itu, lewat bertanya secara tidak langsung, kita telah membangun personal branding. Yang kedua yaitu menjawab. Begitu pula dengan menjawab. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk membangun personal branding. Yang ketiga yaitu mengikuti organisasi. Penting diingat bahwa organisasi dapat menjadi wadah untuk mengembangkan minat yang kita miliki, yang secara tidak langsung dapat membangun personal branding. Oke, menjadi lebih kuat. Selain itu, biasanya CV yang diisi dengan pengalaman organisasi lebih terlihat menarik di mata perusahaan. Yang keempat yaitu mengikuti perlombaan. Sama halnya dengan mengikuti organisasi, mengikuti perlombaan pun dapat menjadi cara yang ampuh untuk membangun personal branding bagi mahasiswa. Karena nantinya dapat dicantumkan dalam CV dan akan sangat berguna untuk bersaing di dunia kerja nantinya. Yang kelima yaitu penampilan. Begitu mau dalam buku personal brandingnya menyebutkan bila penampilan juga menjadi salah satu hal yang penting dalam komponen personal branding. Penampilan menjadi hal utama yang dilihat dari seseorang dan penampilan bisa mencerminkan bagaimana seseorang itu yang sebenarnya. Penampilan juga digunakan untuk membangun sebuah citra diri. Bila penampilan seseorang buruk, maka citra diri seseorang itu pun buruk. Yang keenam yaitu intelijen.
Juga dapat mempengaruhi personal branding seseorang karena nantinya dapat menjadi pembeda antara ia dengan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu public speaking. Public speaking dapat berguna untuk membangun personal branding karena lewat public speaking dapat muncul sebuah citra diri yang baik. Oke, baik, tadi sudah saya sampaikan personal branding menurut saya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.